Enggak, silakan. Saya sengaja kesini Bu. Oh iya, ada apa ini butuh ya? Oh, saya sengaja mau kesini Bu, mau kebetulan kan saya tadi kontak Bu. Saya juga kaget. Oh ternyata dia ingin ngobrol, ingin cerita-cerita tentang ya istilahnya pengen melakukan metode coaching dengan saya. Metode coaching itu. Nah, kebetulan ini bukan ahlinya, jadi saya ya ini diambil. Kebetulan saya juga punya tugas Bu. Gitu. Saya juga merasa ya apa yang saya punya, yang kekuatan saya ini ya banyak rumah. Kekuatannya hanya sedikit gitu, kelebihannya ada saja Bu ini. Iya. Saya ingin ya dari Ibu tuh pengamatan, kemudian apa yang menjadi kelemahan saya, kemudian saya harus seperti apa begitu Bu ya. Jadi yang Ibu inginkan, yang ingin Ibu inginkan dari saya membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang mana? Nah kebetulan Bu, kalau saya itu agak ini ya Bu ya, kalau misalkan pertanyaan itu agak kurang spesifik atau apa namanya ya, berbobot mungkin ya Bu ya. Berbobot, ya. Betul, ya seperti itu Bu. Jadi saya ya mungkin memang baru belajar ya Bu. Saya ingin ya lebih bagus lagi. Oke, jadi nanti bagian mana nih yang ingin saya amati ketika nanti Ibu coaching dengan Ibu ya, Ibu. Mungkin kalau diamati dari awal kali ya Bu ya, secara umum keseluruhan, tapi yang lebih sentral lagi, lebih pokok lagi ya pada bagian itu Bu, pertanyaan yang berbobot itu. Oke, baik kalau seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih kalau Ibu Yeni sendiri nih ya terhadap apa yang ingin dikembangkan ini? Penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin dikembangkan ini seperti apa? Penilaian saya yang ingin dikembangkan itu tentunya penilaiannya itu ya saya masih belum memahami, masih belum banyak yang harus saya pelajari dan banyak yang harus saya latih ya Bu ya. Penilaiannya terhadap coach ini ya mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga saya bisa melaksanakan metode ya, sebagai coach itu bisa melaksanakan metode kita begitu ya, sesuai dengan ini, sesuai dengan alurnya begitu ya. Ya baik, jadi Ibu ini ingin saya mengamati nanti ketika Ibu coaching dengan Ibu dan nanti selanjutnya kira-kira apa yang menjadi harapan Bu Yeni setelah kita melakukan observasi ini. Yang jadi harapan saya ya yang pertama saya bisa lebih pandai lagi dalam proses meng-coaching orang itu. Lebih pandai lagi yang pertama dalam melontarkan kata-kata atau disebut dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga untuk mengarahkan coaching ini. Oke baik, jadi nanti saya akan membantu Ibu Yeni dalam mengobservasi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Udah saya repotin. Ya apa Ibu? Kalau gitu saya abang itu ya. Iya boleh, silakan dipanggil karena berbincang-bincang di sini. Baik. Untuk beliau ada di lobi, nanti sampai duduk ke lobi ya Bu ya. Baik, silakan mangga Bu Yeni. Baik. Waalaikumsalam. Ya, itu saya buat teman saya. Perkenalkan Bu, ini teman saya namanya Ibu Yati. Ya, maka silakan silakan. Terima kasih. Ngobrol santai aja. Ya, ini Ibu supervisor ya Bu ya, yang ingin mengamati. Jadi kita santai aja ya Bu. Ini hanya untuk saya saja. Iya, kita santai aja. Nah Bu, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu ya. Dengan adanya tadi Ibu kontak saya juga tadi bilang kaget, lain ada apa gitu loh Bu. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu lagi bertatap muka gitu. Cuman sebenarnya ada apa sih? Ini terima kasih banget loh Ibu sudah meluangkan waktunya ya. Jadi sebenarnya terus terang ini di akhir-akhir ini ada yang agak mengganggu konsentrasi saya dalam mengajar nih. Jadi ada anak yang lumayan sering gitu datang terlambat sekolah. Sering datang terlambat seperti itu. Tiap hari itu? Enggak tiap hari tapi sering. Seminggu 3 hari mungkin ya? Bisa. Situasi seperti itu yang berhubungan dengan kelas itu atau belajar itu seperti apa? Kalau mungkin mengganggu keberadaan anak lain atau bagaimana?
Oh, yang pasti lumayan mengganggu karena hadirnya ini kan ketika pembelajaran sudah dimulai ya, jadi otomatis memecah konsentrasi mereka gitu. Jadi perhatiannya beralih ke yang datang terlambat, yang pembahasan oh baru datang kenapa dan lain-lain. Iya, karena memang kalau ada orang yang datang itu apalagi yang terlambat ya Bu ya, bagaimana gitu rasanya ya Bu ya. Betul sekali Gitu ya. Jadi memang mengganggu bukan hanya kepada diri sendiri, buat kita tapi buat orang lain juga. Betul sekali. Itu yang saya tangkap. Ya, sebenarnya ada apa sih anak yang terlambat itu kenapa bisa terlambat seperti itu? Sejauh ini sih saya baru bicara langsung dengan anak, tapi belum bisa tergali sepenuhnya gitu. Tergali. Jadi bilangnya hanya kesiangan atau apa, tapi penyebab lebih lanjutnya belum tergali. Jadi yang diinginkan seperti yang saya ingin di kelas saya itu tidak ada yang terlambat. Dari si anak yang biasa terlambat ini paling tidak dia bisa memenuhi sesuai kesepakatan kelas yang kita buat, yaitu hadir 15 menit sebelum bel masuk. 15 menit di lumayan yang mulia Benar sekali ya. sesuai dengan kesepakatan kelas yang mulia. Bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dilaksanakan, tidak terlambat lagi atau bagaimana? Boleh saya tahu? Mungkin selama ini yang sudah saya lakukan kan baru memanggil ibu saja di kelas dia. Mungkin untuk selebihnya saya bisa memanggil orang tuanya. Barangkali mungkin ada sebab tertentu yang membuat anak ini Diskusi kemudian ya sudah secepatnya. Nah, tadi yang memang kesepakatan kelas tadi keinginannya juga sudah Ibu utarakan mewujudkan kelas yang dengan yang normal yang sudah disepakatan kelas seperti yang begini. Nah, sekarang saya ingin tahu posisinya ada di level kira-kira apakah atau ya Ibu yang sebenarnya sendiri. Mungkin kalau dikasih skala 1 sampai 10 parah banget sih mungkin tidak gitu. Jadi mungkin di level mungkin tidak separah itu, tapi mungkin di level 6 kali ya. Di level 6 ya sih agak lumayan ya Bu ya dari level 6 itu. Sedangkan Ibu inginnya anak tersebut bagaimana? Kalau melihat situasi yang sekarang ini mungkin level 8 itu sudah luar biasa. Bagi anak Ibu? Iya, bagi anak ini kalau saya inginnya sih level 10, cuman untuk perkembangan anak ini bisa mencapai level 8 itu sudah luar biasa bagi tahan. Tadi kan saya tadi sudah membicarakan mengenai levelnya, kemudian apa yang mau Ibu laksanakan dengan orang tuanya seperti itu. Nah, rencana itu memang harus diperhatikan. Strategi lainnya juga boleh dilakukan, misalnya dari Ibu sendiri apa gitu. Ya. Mungkin selain manggil orang tua yang di pikiran saya saat ini, mungkin saya bisa konfirmasi ke anak-anak tetangga rumahnya ini ada nggak yang sekolah di sini walaupun tidak satu kelas. Mungkin dari kakak kelas kita atau mungkin ada kemungkinan ada tetangganya, mungkin itu bisa saya cari informasi. Itu mau mencari informasi melalui anak yang lain, yang di luar kelas. Ya lebih itu ya lebih apa jangkauan lebih luas ya. Jadi kita juga menjadi sebuah takutnya kalau misalkan kita seperti itu nggak baik ya Bu ya. Itu yang saya tangkap dari Ibu ya. Kemudian nah itu rencana strategi lainnya. Nah dari rencana itu apakah Ibu ini ada kendala seperti ada kendala ini? Mudah-mudahan tidak ada kendala yang diajukan sejauh ini. Mudah-mudahan kerjasama dari orang tua, gitu
Ibu dapat kita lakukan dengan baik. Kemudian mudah-mudahan ada juga ketika saya mencari solusi melalui tetangga rumah yang sekolah di sini, mudah-mudahan ada. Kalau misalkan nih, misalkan ya Bu ya, orang tuanya tadi karena itu merupakan suatu kendala tapi menjadi kendala. Nah, maka untuk meminimalisir hal-hal tadi yang disebutkan yang akan menjadi kendala itu seperti apa? Mungkin lebih butuh komunikasi lebih aktif kali, lebih efektif juga komunikasi lebih efektif, lebih aktif, lebih kita dilebihkan mungkin ya dalam berkabar gitu ya gitu. Nah, nanti ibu mau kapan nih ketemu sama orang tuanya, komunikasi atau melaksanakan tadi bertemu dengan anak yang lain, tetangganya misalkan rencana? Mungkin dapat saya lakukan dengan segera mungkin ya. Mungkin di minggu ini saya mencoba bertahap. Pertama saya memanggil orang tuanya dulu, lalu kemudian mencari informasi tentang teman yang dekat rumahnya yang bersekolah di sini. Jadi itu yang terjadi. Iya. Kemudian berarti orang-orang yang mendukung ibu ini memberikan dukungan banyak ya. Insya Allah banyak. Jadi disebutkan siapa aja? Dari kelas mungkin satu kelasnya seluruhnya mendukung, dari orang pun sebenarnya sangat support sekali buat anaknya. Ini bersama Iya benar. anak ini. Nah, kita berbicara mengenai ibu ya. Itu bulan apa ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Saya mendapatkan titik terang yang sangat luar biasa setelah ngobrol sama ibu. Ternyata hal yang selama ini menyumbat sedikit mengganggu konsentrasi saya dalam mengajar ini, ternyata dengan ngobrol aja bisa terpecahkan gitu, bisa ngalir, bisa cair gitu. Jadi yang tadinya saya mempunyai masalah, sebenarnya bukan masalah tapi agak mengganggu ya, gitu ya, unek gitu. Jadi kalau kita dilontarkan gimana ini caranya membuat anak ini bisa lebih disiplin, bisa datang 15 menit paling tidak sebelum bel masuk seperti itu. Tapi ternyata melalui obrolan kita itu sangat luar biasa sekali dan saya menemukan solusi. Nanti saya bisa memanggil orang tuanya, kemudian saya bisa mencari informasi ke tetangga yang di sekolah di sini. Alhamdulillah, jadi juga ketemu di terangnya ya. Iya, terima kasih banyak. Alhamdulillah udah ketemu mulai dari mana sampai mana. Mudah-mudahan apa yang ibu laksanakan nanti rencana sekarang benar-benar berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Ibu sudah tidak terlambat lagi. Oke, terima kasih banget ini atas sama-sama ya Bu. Senang sekali saya dikunjungi ibu. Iya. Mungkin nanti seminggu lagi mungkin kita nanti ngobrol lagi saya kangen. Oke, siap. Nanti sekalian saya informasikan selebihnya nanti saya terapkan. Iya, penasaran juga nih saya gimana hasilnya itu. Oke, baik. Nanti secepatnya kali ya Bu ya, nanti kita ketemu lagi. Siap. Oke, saya selalu terbuka buat ibu. Jadi terima kasih banyak Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ibu. Tadi ibu sudah ngobrol dengan Bu Yati, dengan coaching Alhamdulillah, yang ngobrol santai, dan Bu Yati juga bisa ya menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Alhamdulillah. Oke, sekarang tadi kan Bu Yati juga sudah menggunakan kita ya dalam coaching tadi. Insya Allah sudah baik sekali menurut saya Bu ya. Sekarang bagaimana ibu menilai sendiri dari performa tadi ibu ketika coaching dengan Bu Yati? Gimana ya Bu? Saya menilai diri saya sendiri ya. Sebenarnya pertama kan saya harus berusaha ya Bu. Saya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan metode-metode kita itu. Tapi balik lagi ke ibu yang mengamati apakah saya dalam secara umum ya Bu. Apakah di dalam metode kita ini ada yang kurang lengkap atau dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu apakah memang masih
kurang. Tapi kalau menurut saya agak sedikit tadi ada sedikit kekurangan Bu di memberikan pertanyaan berbobot itu. Kira-kira apa yang membuat Bu Yeni ini nilai ada kekurangan tadi dari yang telah dilakukan dengan Bu Yanti? Tadi saya sedikit miskonsepsi Bu ya, apa yang saya pikirkan dalam tadi saya memberikan pertanyaan tentang menggali potensi Bu Yanti tadi, coaching tersebut. Saya agak miskonsepsi itu tentang orang tua. Tadi kan pertama memang saya berpikir orang tuanya tidak mendukung, tetapi ya kan ibu Coach Gina sudah mendukung. Nah, itu mungkin kekurangan saya di situ ya Bu. Itu menurut saya sendiri, tapi nanti balik lagi ke ibu. Ya, jadi yang Ibu nilai sendiri bahwa Ibu ada kekurangan saya dari miskonsepsi Ya, bahwa yang Ibu nilai orang tuanya tidak mendukung, ternyata ketika dalam obrolan orang tua mendukung. Betul, apa yang saya pikirkan itu ternyata salah begitu. Nah, yang dipikiran itu. Boleh saya menyampaikan ya Bu? Boleh, silakan Ibu. Saya sama-sama sekali. Saya juga agak sedikit malu ini, saya lagi belajar soalnya Bu. Gak apa-apa Bu Yeni, Bu Yeni sudah bagus ya. Jadi tadi saya mengamati ketika Bu Yeni coaching dengan Bu Yanti tadi. Nah, sebenarnya Ibu ini sudah menunjukkan alur cerita yang sudah baik ya Bu. Jadi ya. malu saya. Dari tujuan utamanya Ibu sudah menyebutkan, kemudian identitas juga sudah, kemudian juga apa itu namanya strategi atau rencana pun itu jadi sudah menyampaikan, dan orang-orang yang bertanggung jawab tadi sudah, sehingga tadi Bu Yanti bisa menyelesaikan atau konfliknya itu sudah ketemu solusinya dengan sendirinya tanpa Ibu memberikan solusi dari Ibu sendiri. Jadi Ibu sudah mengarahkan Bu Yanti menemukan sendiri solusinya gitu. Jadi menurut saya Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang sudah mengarah dan sudah berbobot. Ya, jadi yang dari yang amati ya Bu ya, sudah merujuk dengan alur yang kita ingin tadi Ibu ingin amati tadi, ingin bantu ya. Alhamdulillah kalau gimana itu. Kemudian namun mungkin ada sedikit hal yang ingin masih bisa dikembangkan ya Bu ya. Jadi misalkan tadi seperti mengajukan pertanyaan mungkin dengan cara yang menggali lagi, mengeksplor lagi. Jadi dengan apa yang tadi Bu Yanti ceritakan, Ibu juga bisa mengeksplor lebih gitu. Jadi yang Ibu tadi sudah bagus untuk menceritakan, Bu Yanti memberikan ruang Bu Yanti untuk bercerita. Mungkin untuk lebih lagi mengeksplor lagi dari Bu Yanti ya. Baik. Nah, sebetulnya oke. Kira-kira setelah Ibu saya amati, untuk rencana tindak lanjut dari Bu Yeni ini apa? Mungkin saya akan terus berlatih ya Bu ya, terus berlatih dengan metode coaching ini supaya saya dapat semakin lancar, semakin mengerti tentang metode ini, karena saya memang lagi tahap belajar gitu ya Bu ya, lagi belajar gitu. Belajar juga ya Bu ya. Ya. Dan nanti mungkin aku sering-sering ke Ibu deh, sering-sering mengamati gitu. Ibu tolong amati saya, mungkin seperti itu. Ya, boleh Ibu bilang saya bisa begini untuk membantu. Baik, terima kasih banyak sebelumnya ya Bu ya. Ya Ibu, jadi Ibu juga sudah terbayang ya kira-kira apa yang bisa Ibu tingkatkan lagi untuk performa di area coaching ini ya. Saya udah terbayang juga sih Bu apa yang perlu saya tingkatkan. Pertama mungkin dari pertama pikiran kita ya. Tadi kan seperti tadi miskonsepsi ya. Ternyata memang mendukung. Berarti kita harus mengalihkan pertanyaan kita ke yang lain. Oh iya, tadinya kita mau bertanya seperti itu, tetapi Uci sudah bilang bahwa sudah mendukung, berarti kita harus menggali potensi yang lain seperti pertanyaan yang lain. Mungkin itu yang harus saya latih-latih juga begitu ya Bu ya. Memang dalam teknik coaching ini memang tidak cukup hanya 1-2 kali ya Bu ya. Betul Jadi ya. bisa secara berkelanjutan agar juga kemampuan kita dalam coach ini dengan menggunakan alur kita ini sudah terbiasa gitu ya. Ini ya biasakan. Oke, nanti hasil pengamatan ini mungkin akan saya catat sebagai supervisi akademik yang akan membantu Bu Yeni dalam pengembangan kompetensi Bu Yeni selanjutnya. Ya.
Jangan cuma misalkan begini, nanti bisa berkelanjutan dan bisa lebih meningkat Dan lagi. berkaitan juga ya Bu ya. Dan berkaitan juga. Ya, kalau begitu. Ya, sukses untuk Bu Yeni ya. Jangan Bantuannya jangan ini ya Bu, jangan kapok saja Bu. Oke deh. Iya, soalnya ya saya memang begitu Bu, lagi proses belajar seperti itu. Iya. Terima kasih bantuannya Bu Ya, Nita ya. sama-sama Bu Yeni dengan senang hati. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih banyak Ibu. Iya.